Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dengan Bu Ida. Untuk kali ini Bu Ida akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Di mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Anak-anak masih ingat tentang pokok bahasan yang kemarin? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Anak-anakku sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Yuk kita mulai belajar. Baiklah, yang pertama kita bahas perkalian pada bilangan bulat. Operasi perkalian merupakan penyederhanaan dari operasi penjumlahan berulang yang sama. Operasi perkalian merupakan penyederhanaan dari operasi penjumlahan berulang yang sama. Kita berikan contoh. Ilustrasinya seperti ini. Ketika anak-anak berobat, dokter akan memberikan obat, resepnya adalah obat tersebut. Misalnya paracetamol adalah 3 kali 1. Maka di situ anak-anak meminumnya sehari 3 kali, sekali minum 1, ditambah 1, ditambah 1. Jadi sehari 3. Tidak diminum sekali minum 3. Tapi 1, tambah 1, tambah 1. Nah, sama dengan di sini. Ibu berikan contoh. 3 kali 5. Berarti 5-nya ada 3, yaitu 5 ditambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Kemudian contoh yang kedua, bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif. 3 kali negatif 5. Maka di sini negatif 5 ditambah dengan negatif 5 tambah dengan negatif 5 sama dengan negatif 15. Coba dianalisis ya di sini bahwa bilangan bulat positif kalikan bilangan bulat negatif hasilnya negatif. Yuk kita contohkan yang selanjutnya. Dilanjutkan, coba anak-anak perhatikan. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 5 sama dengan negatif dalam tanda kurung 3 kali negatif 5. Maka di sini di luar tanda kurung ada tanda negatif. Kemudian negatif 5 ditambah dengan negatif 5 ditambah dengan negatif 5. Hutang 5 tambah hutang 5 tambah hutang 5, maka hutangnya 15, negatif 15. Ada dalam tanda kurung bahwa negatif dan negatif 15. Maka negatif ketemu negatif, maka menjadi positif. Jadi hasilnya adalah positif 15. Kemudian yang selanjutnya, bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, yaitu negatif 3 kali 5. Sama dengan negatif 3 kali 5. Negatif dalam tanda kurung 5 ditambah 5 ditambah 5. Maka hasilnya adalah negatif 15. Jadi dari keempat contoh di atas, dari perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, disimpulkan bahwa di sini positif kalikan positif, maka hasilnya positif. Tanda yang sama hasilnya positif. Bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya negatif. Dan bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Difahami bahwa jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif. Dicerna, difahami, dan diingat ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Kalau yang kemarin kita membahas sifat-sifat operasi penjumlahan.
Di dalam operasi penjumlahan juga berlaku sifat komutatif. Sama dengan operasi perkalian di sini kita lihat. Coba perhatikan, nomor 1, sifat komutatif atau pertukaran. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A kali B sama dengan B kali A. Sebagai contoh, 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Hasilnya sama, 3 kali 5, 15. 5 kali 3 juga 15. Nah, di sini menunjukkan bahwa sifat operasi perkalian berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku A kali dalam tanda kurung B kali C sama dengan dalam tanda kurung A kali B dikalikan C. Ilustrasinya, contohnya, 2 kali 5 kali 3 sama dengan dalam tanda kurung 2 kali 5 dikalikan 3. Yang dikerjakan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. 5 kali 3, 15. 2 kali 15, 30. Kemudian di sini dalam tanda kurung 2 kali 5 kita kelompokkan 2 kali 5. 2 kali 5, 10. 10 kali 3, 30. Jadi, di sini menunjukkan hasil yang sama, tetapi dengan kita mengelompokkan, maka dalam kita menghitung lebih mudah. Oke, bisa dipahami untuk sifat asosiatif? Yuk, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah unsur identitas. Pada perkalian terdapat unsur identitas, yaitu 1. Diingat, ketika penjumlahan unsur identitasnya 0. Untuk perkalian unsur identitasnya 1. Dikarenakan apa? Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Diingat ya, bahwa berapapun bilangan bulat, jika dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi unsur identitas pada perkalian adalah 1. Misalnya 1 juta dikali 1. Ya, tetap 1 juta. Negatif 100 kali 1. Negatif 100. Jadi bilangan itu sendiri. Kemudian dilanjutkan. Masih semangat anak-anakku semuanya? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang keempat adalah sifat distributif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B ditambah C sama dengan kita uraikan. Jadi A kali B ditambah A kali C. Sebagai contoh, 3 kali 5 ditambah 6 diuraikan menjadi 3 kali 5 ditambah 3 kali 6. Yuk kita hitung. 3 kali 5 ditambah 6, 11. 3 kali 11, 33. Kemudian kita uraikan supaya perhitungannya lebih mudah. 3 kali 5. 3 kali 5 berapa anak-anak? 15. Ditambah 3 kali 6, 18. Maka 15 ditambah 18 sama dengan 33. Nah, inilah sifat-sifat operasi perkalian. Bisa dipahami? Yang pertama sifat komutatif, sifat asosiatif, unsur identitas, dan yang keempat sifat distributif. Masih semangat anak-anakku semuanya? Baiklah, yuk kita lanjutkan yang selanjutnya. Operasi yang kedua pada bilangan bulat adalah operasi pembagian. Operasi pembagian pada bilangan bulat merupakan lawan dari perkalian. Jadi lawannya A dibagi B sama dengan C. Maka C kali B sama dengan A. Nah, ini lawannya. Jadi pada
pembagian adalah lawan dari perkalian. Sebagai contoh, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Maka 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi di sini bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif. Hasilnya positif. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Negatif 24 dibagi 8. Hasilnya adalah negatif 3. Maka berlaku di sini. Negatif 3 dikali 8 sama dengan negatif 24. Nah, sama toh dengan hasil awalnya. Sambil kita analis ya, ini bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif. Hasilnya bilangan bulat negatif. Untuk selanjutnya, coba diperhatikan. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif. Negatif 24 dibagi dengan negatif 8. Sama dengan 3. Kenapa? Lawannya 3 kali negatif 8 sama dengan negatif 24. Masih semangat anak-anakku semuanya? Masih ada contoh lagi untuk selanjutnya. 24 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 3. Maka berlaku negatif 3 kali negatif 8 sama dengan 24. Yuk kita simpulkan dari operasi pembagian pada bilangan bulat. Bahwa hampir sama ya, sama malahan dengan operasi perkalian. Bahwa bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya positif. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Kemudian bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya negatif. Dan bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Maka di sini bisa kita simpulkan, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Oke, yuk kita bermain angka. Di sini Ibu memberikan tabel. Ini adalah bilangan yang pertama, kemudian yang di atasnya adalah bilangan yang kedua. Ini adalah tanda kali, perkalian. Coba kita cek. Di sini Ibu sudah memberikan contoh bahwa 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. Anak-anak bisa melengkapi di sini. Negatif 3 dikali negatif 3, hasilnya berapa? Nanti diisi di sini, dilengkapi. Di sini sudah saya contohnya negatif 3 kali negatif 4, hasilnya negatif 12. Nah, dari tabel ini, nanti anak-anak semuanya mengerjakan, kemudian nanti dicari sifat komutatif pertukaran. Apakah di sini hasilnya sama atau tidak? Apakah di situ berlakunya sifat komutatif atau tidak pada perkalian? Baiklah anak-anakku semuanya, demikianlah apa yang kita bahas hari ini tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Semoga bisa difahami dan ini merupakan konsep dasarnya, dan ketika besok anak-anak mengerjakan dalam bentuk penerapan soal cerita, anak-anak bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sukses selalu buat anak-anakku semuanya. Manjada wajada. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya minta maaf. Tetap semangat belajar. Sukses buat anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.